Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejumlah pasangan artis yang menikah beda agama. Perbedaan agama memang seringkali jadi ujian bagi sepasang kekasih, terutama yang serius ingin menikah. Ada yang akhirnya memilih berpisah, ada yang memilih pindah agama mengikuti pasangannya, tapi ada juga yang tetap menjalankan hubungannya meski dilandasi perbedaan keyakinan. Seperti sederet pasangan artis berikut ini. Yang pertama adalah Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara. Perbedaan agama antara Dimas yang Islam dan Nadine yang Katolik tidak menjadi penghalang bagi mereka. Pasangan ini mengikat janji suci pada 5 Mei 2018 di Bhutan, Nepal. Mereka juga dikenal sebagai suami istri yang menjunjung tinggi toleransi terhadap agama pasangannya. Yang kedua adalah Jennifer Kurniawan dan Irfan Bahdim. Begitu juga dengan dua sejoli ini selalu memberikan toleransi pada agama masing-masing. Selain itu, keromantisan antara Irfan dan Jennifer juga tak perlu diragukan lagi. Meski sudah menikah sejak 8 Juli 2011, mereka tetap terlihat seperti pengantin baru. Selanjutnya yang ketiga adalah Rio Febrian dan Sabria Kono. Mereka menjadi salah satu pasangan artis yang rumah tangganya jauh dari kabar miring, meskipun memiliki perbedaan keyakinan. Rio dan Sabria menikah pada 3 Februari 2010 di Bangkok, Thailand, dan hingga kini mereka tetap mempertahankan keyakinan mereka masing-masing. Kemudian Nana Mirdad dan Andrew White. Sama seperti kedua orang tuanya, Nana yang beragama Kristen Protestan juga menjalin pernikahan harmonis dengan Andrew yang beragama Katolik. Mereka menikah pada 13 Mei 2006 dan keromantisan tidak pernah hilang dari pasangan ini. Lalu yang kelima adalah Hari Siasaleh dan Nia Zulkarnain. Dua sejoli ini tampaknya bisa disebut sebagai relationship goals, karena mereka mampu mempertahankan pernikahan beda agama selama 17 tahun. Seperti diketahui, Nia adalah seorang Muslim dan Ari beragama Katolik. Mereka menikah pada 25 September 2003 di Perth, Australia. Berikutnya, Novita Enji dan Sabto Haryo Rajasa. Lahir dan besar di keluarga beda agama, membuat Novita Enji mampu membina rumah tangga dengan suami yang berbeda keyakinan. Enji yang beragama Katolik menikah dengan Sabto yang beragama Islam pada 29 Juni 2001. Dan keduanya selalu merayakan dua momen hari raya, Natal dan Idul Fitri. Yang ketujuh adalah Frans Mohede dan Amara. Sempat tak direstui orang tua, tapi ternyata rumah tangga Amara dan Frans bisa langgeng sampai 21 tahun. Frans yang beragama Kristen dan Amara seorang Muslim menikah pada 1 Desember 1999 di Hong Kong. Rumah tangga mereka tetap langgeng sampai sekarang dengan tetap mempertahankan keyakinan masing-masing. Selain 7 pasangan tadi, ada juga pasangan artis yang sempat diterpa isu beda agama dan menyorot perhatian publik. Yang pertama, Asmirandah dan Jonas Rifano. Drama pernikahan mereka tampaknya akan selalu diingat, karena awalnya mereka menikah secara Islam. Tapi kemudian Jonas kembali memeluk agama Kristen dan membuat pernikahan mereka dibatalkan. Meski sempat dihujat netizen dan terjadi cekcok dengan keluarga, Asmirandah tetap mengumumkan ia pindah agama mengikuti Jonas dan melangsungkan pernikahan pada 22 Desember 2013. Kedua, Bunga Zainal dan Sukdev Singh. Pernikahan artis dengan produser ternama ini juga banyak diperbincangkan masyarakat pada tahun 2014 lalu. Karena pernikahan mereka diwarnai sejumlah isu, mulai dari beda agama, sampai Bunga disebut menjadi istri kedua. Tapi ternyata Sukdev Singh sudah cerai lebih dulu,
sebelum menikah dengan Bunga. Meski sempat bungkam soal agama yang dianut, akhirnya Bunga diketahui sudah pindah agama Hindu mengikuti suaminya. Ketiga, Nela Karisma dan Dori Harsa. Pasangan penyanyi Nela dan Dori sempat mengejutkan publik soal berita pernikahan yang mereka tutupi. Hingga akhirnya mereka menyatakan telah menikah pada 15 Agustus 2020 di Kediri, Jawa Timur. Dori yang awalnya seorang Muslim, diduga berpindah agama mengikuti Nela karena mereka menikah melalui proses pemberkatan di salah satu gereja di Kediri. Keempat, Audi Marisa dan Antoni C. Pernikahan mereka pada 12 September 2020 lalu juga sukses menghebohkan publik. Selain tidak pernah ketahuan persiapan pernikahannya, kedua pesinetron ini juga diketahui berbeda agama. Banyak netizen yang penasaran, tapi Audi dan Antoni memilih diam soal status agama yang dianut keduanya. Hukum perkawinan di Indonesia memang tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama. Tetap saja, itu bukan hal yang sederhana untuk dilakukan. Selain harus menghadapi gesekan sosial dan budaya, birokrasinya juga berbelit-belit. Banyak pasangan yang berbeda keyakinan akhirnya memilih menikah di luar negeri. Setelah itu, baru akan mendapatkan akta perkawinan dari negara bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat alias KBRI. Sepulangnya ke Indonesia, mereka dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan surat keterangan pelaporan perkawinan luar negeri. Nah, negara mana saja yang bisa jadi tempat dilangsungkannya pernikahan beda agama? Berikut tagar rangkum dari berbagai sumber. Pertama, Singapura. Singapura merupakan negara sekuler yang netral dalam permasalahan agama dan tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Persyaratan utama untuk dapat melangsungkan pernikahan di Singapura adalah tinggal minimal 20 hari berturut-turut di negara itu. Setelah itu, calon pengantin baru mulai dapat mengurus administrasinya secara online di gedung Registration for Marriage. Pemerintah Singapura memberikan layanan perkawinan dengan pendaftaran online, baik bagi warga negara lokal, permanent resident, maupun foreigner 100%. Hanya dalam waktu 20 menit mendaftarkan diri ke legislasi perkawinan dengan biaya paling banyak $20 Singapura, tanpa mempermasalahkan beda agama, dijamin sertifikat perkawinan legal dan bisa diterima oleh hukum manapun di dunia. Yang kedua, Kanada. Hukum perkawinan di Kanada tidak menjadikan persamaan agama sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan, sehingga beda agama bukan menjadi penghalang. Sahnya perkawinan di Kanada adalah berbeda jenis kelamin, memiliki kemampuan seksual, tidak ada hubungan pertalian darah atau keturunan, tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya, dan adanya perjanjian antara kedua mempelai. Yang ketiga, Inggris. Inggris menganut sistem hukum common law, sehingga tidak mensyaratkan adanya persamaan agama bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan di Inggris bukan sekedar urusan agama, sehingga dengan cara ini, agama apapun yang dianut tidak menjadi masalah. Orang yang beragama ataupun tidak beragama dapat melangsungkan perkawinan sipil dan dapat dicatatkan secara sah dengan memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan. Keempat, Tunisia. Mantan Presiden Tunisia, Beji Caid Essebsi, mengumumkan bahwa ia berniat mengizinkan perempuan Muslim menikah dengan laki-laki dari agama lain. The Guardian melaporkan Beji berencana memberikan perempuan hak yang sama dengan laki-laki dalam hal warisan. Kedua perkara ini diatur dalam undang-undang negara. Selama ini berdasarkan aturan, seorang perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikahi laki-laki non-Muslim. Padahal laki-laki Muslim diizinkan memperistri perempuan dari agama apapun tanpa syarat. Untuk urusan warisan sendiri, laki-laki biasanya menerima jumlah 2 kali lipat dari yang didapatkan perempuan. Yang kelima, Belanda.
Negeri kincir angin tidak membatasi bagi yang ingin menikah berdasarkan agama. Pasangan berbeda agama bisa dengan bebas melangsungkan pernikahannya di Belanda. Bahkan ada gadis asal Indonesia yang rela menikah di Belanda karena ketika mengurus pernikahan di Indonesia sangat rumit. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sejumlah pasangan artis yang menikah beda agama dan juga sejumlah negara yang melegalkan pernikahan beda agama. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.